Duduk di tepi pantai sambil memakan gulai. Cakep. Bersama sahabat bercerita di tengah hari. Cakep. Sebelum podcast ini kita mulai, izinkan saya untuk menyapa sahabat Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat datang di podcast Cakalang, cerita katong dalam lingkup perikanan tangkap. Sekedar informasi bahwa Maluku dikenal sebagai provinsi 1000 pulau. Artinya bahwa Maluku ini merupakan replikanya negara kepulauan Indonesia. Nah, luas wilayah administratif Provinsi Maluku ini terdiri dari laut dengan luasan mencapai 92% dan daratan sekitar 8%. Dan berdasarkan letak geografis Provinsi Maluku ini berada pada pusat sabuk segitiga emas terumbu karang dunia atau Coral Triangle, sehingga mengakibatkan Provinsi Maluku kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan. Nah, sesuai Keputusan Menteri Nomor 19 Tahun 2022, adapun potensi sumber daya perikanan di perairan Maluku ini mencapai 457.000 ton per tahun yang meliputi kelompok ikan pelagis besar, pelagis kecil, ikan karang maupun ikan demersal. Nah, sahabat Bahari, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan yang telah dicanangkan, yakni pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang berbasis pada ekonomi biru dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang perikanan tangkap, di mana hal ini memiliki sistem yang sangat dinamis, kompleks, dan multidimensi yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan daripada sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan untuk kesejahteraan nelayan. Episode kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Keseharian beliau yaitu melakukan tugas sebagai seorang tim kerja di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan juga sebagai analis mutu hasil perikanan. Baik Bu Mona, selamat datang di podcast Cakalang. Ya, terima kasih. Boleh dijelaskan dahulu Bu perkenalannya mungkin ke Sobat Bahari sekalian. Halo Sobat Bahari, perkenalkan saya Monalisa M. Amanupunyo, saya asli dari Ambon. Saya akan menjelaskan bahwa saya diangkat sebagai pegawai, pertama saya bekerja pada PPN Tual sekitar 8 tahun. Saya dipindahkan ke PPN Ambon pada tahun 2011. Sampai dengan tahun ini saya sudah sekitar 13 tahun bekerja di PPN Ambon. Sekarang saya bekerja sebagai Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan dan saya juga sebagai analis mutu hasil perikanan. Baik Bu, tadi saya sempat mendengar nih, Ibu sudah bekerja sebelumnya di Pelabuhan Perikanan Tual, terus dipindahkan ke Pelabuhan Perikanan Ambon. Berarti Ibu ini sudah berpengalaman nih di Pelabuhan Perikanan. Lumayan lah. Nah, iya. Apalagi sekarang Ibu sebagai seorang ketua tim kerja operasional pelabuhan nih. Bisa dijelaskan Bu, apa saja tugas atau fungsi atau pekerjaan yang dilakukan oleh tim kerja operasional pelabuhan, Bu? Silahkan. Terima kasih. Iya. Jadi tim kerja operasional pelabuhan itu merupakan salah satu kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama pelabuhan. Jenis-jenis kegiatannya itu harus sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan. Nah, yang pertama, kegiatan yang biasa kita lakukan adalah inspeksi pengendalian mutu. Inspeksi pengendalian mutu ini adalah kita melakukan inspeksi kepada kapal-kapal perikanan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, khususnya kapal-kapal tangkap maupun kapal-kapal angkut. Dari hasil inspeksi tersebut akan ada petugas yang akan mencatat hasil tangkapan. Petugas yang mencatat setelah itu akan diinput atau direkam pada aplikasi yang namanya aplikasi PIPP atau Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Dapat kita lihat pada lamannya yaitu pipp.kkp.co.id.
Baik Bu, sekedar informasi tadi saya mendengar disinggung tentang pengendalian mutu nih. Sahabat Bahari pasti penasaran apa itu pengendalian mutu dan indikator apa saja yang menjadi kunci utama dari pengendalian mutu hasil perikanan sejak kapal itu mendaratkan hasil tangkapan hingga sampai ke tangan konsumen Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, terima kasih. Hasil perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perikanan nasional, di mana hasil perikanan Indonesia harus dapat memenuhi persyaratan yang dapat menjamin mutu dan keamanan yang diinginkan oleh konsumen, sehingga dapat bersaing baik di pasar nasional maupun pasar internasional, yang akhirnya akan menjaga kestabilan dan peningkatan produksi serta pemasaran hasil perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta peningkatan nilai tambah produk perikanan, bahwa pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan dilakukan oleh Inspektur Mutu yang dilakukan melalui yang pertama, inspeksi pembongkaran ikan. Inspeksi pembongkaran ikan ini kita lakukan dengan cara mengukur suhu palka maupun suhu ikan. Setelah itu kita dapat melakukan uji organoleptik maupun uji laboratorium. Setelah melakukan uji, akan diterbitkan yang namanya Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu atau SKHIPM. Yang kedua, inspeksi penerapan standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di atas kapal perikanan. Yang ketiga, inspeksi penerapan standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan. Ini biasanya kita lakukan untuk kapal-kapal. Kita lakukan untuk kapal jika kapal itu dia memenuhi standar atau memenuhi syarat inspeksi, kita bisa menerbitkan kepadanya sertifikat cara penanganan ikan yang baik. Baik Bu, jadi seperti itu prosedurnya Bu, dari mulai inspeksi pembongkaran ikan, terus pencatatan produksi hingga penginputan data di website PIPP. Nah, sahabat Bahari pasti tahu nih program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sekarang ini, yaitu program prioritas dalam mendukung pembangunan nasional ekonomi biru. Salah satunya yaitu penangkapan ikan terukur nih Bu. Apakah PIPP atau Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan ini sudah terintegrasi dengan PIT tersebut Bu, atau penangkapan ikan terukur tersebut? Wah, ini pertanyaan yang sangat seru ya. Yeah. Jadi Sobat Bahari, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa aplikasi PIPP dia sudah terintegrasi dalam aplikasi EPIT, sudah ada hubungannya. Itu dapat kita lihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Berbicara mengenai proses hulu hilir melalui keputusan MKP RI nomor 43 tahun 2024 tentang proses bisnis level 3, pengelolaan operasional perikanan pelabuhan pangkalan, di mana terjalin kolaborasi antar eselon 1 KKP, yaitu Dirjen Tangkap, PSDKP, dan PDS dengan standar operasional prosedur terdiri dari lapor kedatangan dan kirim e-logbook, yang berikut penerbitan STBLK rekomendasi bongkar, setelah itu bongkar dan timbang hasil tangkapan yang didaratkan serta lapor perhitungan LPM Mandiri. Petugas pendataan akan menginput hasil pendataan dalam aplikasi PIPP. Setelah semua sudah direkam, petugas akan memberikannya kepada nakoda atau pengurus kapal untuk segera melunasi PHP-nya melalui aplikasi EPIT. Dan selanjutnya mereka akan mengurus lapor keberangkatan dengan penerbitan SLO dan persetujuan berlayar. Dan yang paling terakhir, setelah mereka berangkat, mereka akan mengisi e-logbook saat operasi penangkapan ikan. Baik Bu,
Berarti pada program penangkapan ikan terukur ini, setiap kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan atau pelabuhan pangkalannya. Ya. Nah, apakah PPN Ambon ini termasuk dalam zona penangkapan ikan terukur? Benar sekali, sekedar informasi, PPN Ambon berada pada Provinsi Maluku dan masuk pada zona 3. Zona 3 terdiri dari WPP 714 Laut Banda, 715 Laut Seram, dan 718 Laut Arafura. Satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa PPN Ambon juga merupakan pelabuhan pembina untuk beberapa pelabuhan daerah yang berada pada Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Baik Bu, apa sejauh ini adakah kendala atau permasalahan dalam penerapan program penangkapan ikan terukur ini? Baik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon maupun di Pelabuhan Perikanan Binaan lainnya, Bu. Pertanyaan yang menarik sekali. Dalam pelaksanaan penangkapan ikan terukur ini memang terdapat beberapa permasalahan, di antaranya jumlah armada penangkapan ikan, perizinan kapal atau migrasi kapal, adanya indikasi transshipment di laut, dan perlu adanya sinkronisasi antara instansi. Wah, jadi begitu banyak permasalahannya, Bu ya. Nah, sahabat Bahari, hari ini kita sudah mengulik banyak sekali ilmu yang bisa kita serap dari narasumber kita hari ini, Bu Mona. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih, Bu, Ya, karena sama-sama. Ibu sudah berkenan berbagi informasi dan ilmu dengan kami di sini. Selanjutnya, sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus mengupdate informasi seputar perikanan dan kelautan di media sosial dan juga YouTube Humas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Saya, Atika Wali Ulu, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.